Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan yang ketiga, manajemen bisnis tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis atau pemilikan usaha. Tentunya kalian sudah mendengar dan sering mendengar kewirausahaan maupun kepemilikan bisnis. Secara garis besar, kewirausahaan adalah bisa dikatakan suatu usaha atau ide untuk menjual suatu barang atau produk, tentunya menggunakan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Oke, apakah bisnis kecil? Di sini kalian harus mengetahui tentang bisnis kecil atau small business. Bisnis kecil adalah usaha yang dimiliki dan dioperasikan secara independen untuk mendapatkan laba dan tidak dominan di bidangnya. Seberapa kecil ukuran perusahaan agar menjadi tidak mendominasi di bidangnya? Tentunya itu tidak tergantung pada industri ya, tidak tergantung pada industrinya. Nah, dalam hal ini berbagai industri seperti industri manufaktur, ya, pertambangan, perdagangan grosir, perdagangan retail, terus kontraktor perdagangan khusus, dan lain-lainnya. Nah, standar ukuran bisnis kecil ini biasanya dinyatakan dalam jumlah karyawan atau rata-rata penjualan usaha. Nah, itu merupakan standar bisnis kecil. Jadi karyawannya terbatas antara 100 atau 200 orang. Terus penjualan juga tidak terlalu besar. Apa peranan bisnis kecil? Nah, peranan bisnis kecil itu pertama untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, penciptaan lapangan kerja atau bisnis kecil ini bisa dikatakan dengan usaha mikro kecil ataupun menengah ya. Nah, pertama untuk penciptaan lapangan kerja. Banyak sekarang usaha-usaha kecil bermunculan. Nah, ini dengan adanya usaha-usaha kecil atau bisnis kecil, banyak penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah inovasi. Bisnis kecil ini biasanya menumbuhkan atau memunculkan produk-produk baru, inovasi ya. Nah, contohnya banyak makanan atau kuliner yang bermunculan dengan jenis baru ataupun produk-produk kerajinan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah peranan bisnis kecil itu penyokong bisnis besar. Nah, penyokong bisnis besar ini maksudnya banyak barang-barang yang disalurkan kepada usaha-usaha kecil ya. Nah, itu penyokong bisnis besar, merupakan penyokong bisnis besar. Produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu produk-produknya dijual ke
bisnis kecil untuk dipasarkan. Itu peranan bisnis kecil. Nah, kelompok industri kecil itu apa saja? Nah, kelompok industri kecil diantaranya adalah jasa. Nah, jasa di sini tentunya sebagai contoh ya, jasa bisa dokter, guru, penerjemah, pengacara ya. Nah, ini memerlukan sumber daya khusus ya kalau jasa, karena menyangkut dengan pelayanan ya. Toko semir sepatu, penyewa mobil atau konsultan dan lain sebagainya itu jasa. Sedangkan konstruksi adalah itu untuk peralatan bangunan. Keuangan dan asuransi, kelompok industri kecil keuangan dan asuransi ini biasanya jasa-jasa asuransi perbankan ya. Terus grosir ini adalah produk produk dari produsen, untuk membeli produk dari produsen kemudian menjualnya kembali kepada pengecer. Nah, itu grosir. Sedangkan eceran itu atau retailing ini menjual langsung kepada konsumen hasil dari perusahaan lain ya. Terus ada perakitan, ya. Ada transportasi itu bisa bis, penyewaan kendaraan, travel dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kelompok industri bisnis kecil. Istilah dalam wirausaha atau bisnis ya. Wirausaha yaitu orang yang bisa menciptakan dan merubah suatu ide, sebuah ide yang bisa dijual dan mempunyai nilai tambah dengan proses waktu, biaya, kecepatan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, ini wirausaha, orang yang bisa menciptakan ide ya, dan bisa dijual dan mempunyai nilai tambah dengan proses ya, akhirnya mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan kewirausahaan, kemampuan seorang manajer, nah ini pengelola ya, kemampuan seorang manajer dalam mengoptimalkan segala sumber daya ya, sumber daya manusia yang ada, material, waktu, kemampuan, kreativitas untuk menghasilkan produk usaha yang berguna bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan wirausahawan itu individu atau pelaku bisnis yang menerima baik risiko maupun peluang dalam menciptakan dan mengoperasikan bisnis baru. Sedangkan pemilik bisnis artinya sekadar memulai bisnis baru dengan harapan memperoleh pendapatan yang cukup. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil, ciri-ciri wirausaha yang berhasil adalah tentunya kalian melihat banyak usaha-usaha yang berhasil. Contohnya ada juga mahasiswa yang menjadi seorang wirausaha lalu berhasil. Nah, kenapa berhasil? Nah, itu ada ciri-cirinya. Pertama adalah percaya diri. Percaya diri ini wirausahawan tersebut mempunyai keyakinan ya, dan optimis dalam menjalankan usaha. Terus berorientasi kan pada kemanusiaan ya. Nah, ini berorientasikan kemanusiaan ini pelayanan terhadap kemanusiaan, melayani konsumen ya, supaya konsumen tersebut ingin
kembali membeli produknya. Terus berorientasi kepada keputusan, tugas dan keputusan. Nah, ini berorientasi pada tugas berarti berorientasi pada apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditargetkan. Terus memiliki ide dan kreatif. Nah, ide dan kreatif ini saling menyokong, saling membantu, saling berhubungan, karena dengan adanya ide maka keluarlah kreatif untuk menciptakan suatu produk yang dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Terus berorientasi masa depan, tentunya ini ada motivasi, pandangan ke depannya akan seperti apa. Terus bersedia mengambil resiko. Nah, dalam pengambilan resiko ini tentunya seorang wirausaha harus menghadapi resiko, ya. Bukan menghindari tapi menghadapi. Bagaimana caranya? Dengan meminimalisir resiko. Nah, seorang wirausaha memang tantangannya adalah menghadapi resiko, tantangan. Terus kemampuan membuat keputusan, ini kemampuan manajerial, ya. Seorang wirausaha harus berani mengambil keputusan. Berorientasi pada perencanaan. Setiap usaha itu harus mempunyai perencanaan yang matang. Terus kemampuan mendirikan perusahaan, mempunyai kemampuan untuk mendirikan perusahaan mulai dari modal, tempat, ya, peralatan dan lain sebagainya. Terus kemampuan manajemen ini yaitu mengelola, merencanakan, ya, perencanaan, pengawasan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Nah, ciri-ciri usaha kecil, ya, atau bisnis kecil yaitu manajemen berdiri sendiri. Nah, usaha kecil, manajemen berdiri sendiri, biasanya usaha kecil ini oleh keluarga atau teman, ya. Nah, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok. Modalnya modal sendiri atau patungan atau join sama temannya atau yang perusahaan kecil lainnya. Terus daerah operasinya lokal, masih belum nasional, belum meluas, masih lokal. Itu ciri-ciri usaha kecil. Ukuran dari keseluruhannya relatif kecil, jangkauannya kecil juga, ya. Oke. Nah, sekarang muncullah tren-tren baru dalam bisnis kecil, ya. Tren-tren baru kalau kalian perhatikan sekarang banyak kehadiran e-commerce, perdagangan melalui internet, ya, atau pemasaran melalui internet. Nah, sekarang sudah mulai, ya, puncaknya semua pembayaran menggunakan e-commerce, penjualan menggunakan internet, ya, perdagangan dan penjualan juga melalui internet. Yang selanjutnya adalah peralihan dari bisnis besar. Nah, sekarang banyak bisnis-bisnis besar melakukan bisnis-bisnis yang usaha mikro, kecil dan menengah, ya. Selanjutnya adalah peluang bagi kaum minoritas dan wanita. Nah, ini peluang bagi kaum minoritas dan wanita, ini banyak memang pelaku usaha bisnis kecil itu dilakukan oleh banyak wanita. Sedangkan minoritas ini banyak dilakukan oleh remaja, banyak. Di luar negeri, di Amerika itu usaha bisnis kecil itu banyak oleh wanita dan minoritasnya dilakukan oleh para remaja. Peluang global ini itu bisnis kecil ini bisa menjadi bisnis yang besar, ya, secara global antar negara. Banyak UMKM yang sudah mengekspor produknya ke luar negeri. Terus tingkat keberhasilan yang lebih
baik. Nah, ini tren dalam memulai bisnis kecil. Terus ada faktor kegagalan. Tentunya ada keberhasilan, ada kegagalan dalam bisnis. Nah, apa penyebab kegagalan dalam bisnis? Penyebab kegagalan dalam bisnis, pertama, manajerial yang tidak kompeten atau kurang pengalamannya dalam memanage usaha, tidak kompeten atau kurang pengalaman. Nah, ini pengalaman kurang. Bagaimana caranya ya? Minimal kita harus belajar, ya, harus mengikuti seminar-seminar, ya, atau berteman dengan pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis yang sudah berhasil. Terus kurang memberikan perhatian, nah tidak serius dalam menjalankan bisnis. Sistem kontrol yang lemah, nah ini tidak ada kontrol dalam usahanya. Kurang modal ini tentunya kurang modal ini dalam usaha tentunya harus diperhatikan dalam permodalan keuangan. Apabila modal kurang, maka dalam menangani kurang modal tersebut perlu melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis lain atau pihak jasa keuangan lain. Terus kesalahan memilih lokasi. Nah, faktor kegagalan bisnis ini bisa dikatakan juga kesalahan memilih lokasi. Lokasi yang kurang strategis atau lokasi yang kurang baik ya dalam mendirikan usahanya. Tanpa penelitian dan perencanaan yang matang. Nah, tentunya sebelum mendirikan atau membuat usaha atau bisnis, ini harus diteliti atau ada perencanaan yang matang. Apakah lokasinya tepat, sampai nanti penelitian tersebut atau perencanaan masalah demografi, siapa calon pembeli, dan lain sebagainya. Faktor keberhasilan bisnis. Ada faktor kegagalan dalam bisnis, ada juga keberhasilan. Kenapa bisnis itu bisa berhasil? Pertama, kerja keras, ada dorongan dan dedikasi, ada motivasi. Ya. Yang kedua, permintaan pasar akan produk dan layanan jasa. Permintaan pasar akan produknya itu disukai oleh konsumen, banyak yang menyukai produk tersebut dan pelayanannya juga baik, ya. Layanan jasanya juga baik yang disediakan, sehingga konsumen puas akan produk yang dibelinya dan akan kembali lagi untuk membeli produk yang ditawarkan dalam bisnis tersebut. Terus manajerial yang kompeten. Manajerial yang kompeten itu tentunya bisa mengelola, mengawasi, ya, merencanakan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya harus dengan pengalaman ataupun belajar. Ya. Terus yang terakhir adalah keberuntungan. Keberuntungan ini tidak lepas dari doa. Ya. Nah, ini faktor keberhasilan bisnis. Dalam usaha di Indonesia, dunia bisnis di Indonesia, bahwa unit usaha mikro terdiri dari 50.700.000 terdapat jumlah usahanya, ya. Usaha kecil 520, usaha menengah 39.000, usaha besar 4.000-an. Artinya apa? Bahwa usaha kecil atau usaha mikro ini yang menopang kegiatan usaha yang sangat bagus untuk membantu pemerintah menangani pengangguran, berarti menyerap banyak pekerja. Terus siapa penyerap tenaga kerja terbanyak? Nah, ini usaha mikro. Terus yang kedua usaha kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro menyerap 89,3% tenaga kerja Indonesia.
Terus bagaimana produktivitasnya? Nah, usaha mikro produktivitasnya di bawah 11 juta, usaha kecil 11 juta, usaha menengah. Nah, tapi usaha mikro menyerap tenaga kerja yang banyak dan membantu pemerintah untuk menangani pengangguran. Oke. Sekarang masuk ke bentuk utama organisasi bisnis. Bentuk utama organisasi bisnis, ya, organisasi bisnis atau badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, tentunya ada perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Kalau badan usaha adalah lembaga yang menaungi, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Yang mengelola faktor-faktor produksi itu perusahaan. Nah, bentuk utama organisasi bisnis ada beberapa bentuknya. Pertama, perseroan, perseorangan, perusahaan patungan, perusahaan terbatas, perseroan terbatas negara, perusahaan negara umum, perusahaan negara jawatan, perusahaan daerah, koperasi. Kepemilikan organisasi bisnis. Dalam kepemilikan organisasi bisnis ini ada bentuknya. Pertama, bentuk bisnis perusahaan perseorangan dilihat dalam tabel. Itu ada bentuk bisnis, kewajiban, kontinuitas, manajemen, dan sumber dana. Bentuk bisnis perusahaan perseorangan, kewajibannya adalah pribadi dan tidak terbatas. Kontinuitasnya berakhir dengan kematian atau keputusan kepemilikan. Manajemennya pribadi dan tidak terbatas, sumber dana pribadi. Nah, ini banyaknya pribadi semua ya, karena bentuk bisnisnya adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu bisa dikatakan yang tadi usaha kecil ya. Nah, persekutuan. Bentuk bisnis persekutuan ini pribadi dan tidak terbatas, berakhir dengan kematian atau keputusan anggota. Persekutuan ini terdiri dari banyak orang ya. Manajemennya tidak berbatas sesuai kesepakatan persekutuan. Sumber dana pribadi oleh sekutu dari masing-masing orang ya. Terus korporasi. Korporasi ini adalah kewajibannya terbatas sesuai modal yang disetor. Kontinuitasnya seperti tercantum dalam anggaran dasar sepanjang waktu dikehendaki. Manajemennya di bawah kendali Dewan Direktur yang dipilih RUPS ya. Rapat umum pemegang saham. Terus sumber dana lewat pembelian saham. Nah, ini kepemilikan organisasi bisnis dilihat dari bentuk bisnisnya. Nah, ini dalam tabel ada nama-nama badan usaha, terus kepemimpinan, struktur permodalan, tanggung jawab, dan kontinuitas perusahaan. Badan usaha perseroan terbatas itu kepemimpinannya dikendalikan oleh pemilik saham terbesar. Strukturnya terdiri dari saham-saham. Tanggung jawabnya terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terbatas. Koperasi dikendalikan oleh ketua yang ditunjuk oleh anggota. Strukturnya terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Tanggung jawabnya terbatas, kontinuitasnya tidak terbatas. Yayasan dikendalikan, kepemimpinannya dikendalikan oleh pengelola yayasan. Strukturnya berasal dari pengumpulan finansial dan non-finansial dari para donatur. Tanggung jawab terbatas, kontinuitas tidak terbatas. Terus ada firma, CV, perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan sepenuhnya dikendalikan pemimpin atau pemilik. Relatif kecil, modal pribadi tidak terbatas. Nah, tentunya tabel tersebut sebagai gambaran bahwa
ada jenis-jenis perusahaan yang mana yang akan kita pilih untuk memulai bisnis, ya, baik itu bisnis kecil, besar, ya, organisasi apa, bentuk organisasi apa yang akan kita pilih juga. Terus kebaikan dan kelemahan PT Perseroan Terbatas. Kelebihan perseroan terbatas, pertama, relatif mudah mendapatkan tambahan modal, tanggung jawab pemegang saham terbatas, kelangsungan perusahaan terjamin, terus pengelolaan profesional. Kelemahannya, prosedur pendirian PT relatif sulit, ya. Kalau kita mendirikan perusahaan terbatas itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terus rahasia perusahaan dapat diakses secara umum karena ada laporan-laporan keuangan, ya. Terus keuntungan dibagi dengan pemegang saham, adanya pajak perusahaan. Ini kebaikan dan kelemahan perseroan terbatas. Terus kebaikan dan kelemahan koperasi. Nah, koperasi kelebihannya memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal, ya, karena modal itu dari anggotanya. Terus mensejahterakan anggotanya, ya. Ada pembagian hasil tiap tahun, ya. Bersifat terbuka dan sukarela, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Terus kelemahan koperasi, sulit mendapatkan modal, kurangnya kemampuan dalam pengurusan, daya saing yang rendah. Ada kebaikan dan kelemahan yayasan. Kelebihannya adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Kelemahannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Yayasan itu banyak, contoh yayasan-yayasan. Ada yayasan yatim piatu, yayasan sekolah-sekolah, ya, perguruan tinggi yang swasta itu yayasan. Terus SMA swasta ada yayasan. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus firma, kebaikan dan kelebihannya. Kelebihannya mudah untuk memperluas usahanya, manajerialnya baik, keputusannya diambil bersama-sama, pendirinya relatif lebih mudah. Kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, mudah bubar, kelangsungan perusahaan tidak menentu, kerugian ditanggung bersama. CV, kebaikan dan kelebihannya, ya. Kelebihannya modal yang dikumpulkan lebih besar, terus lebih mudah menerima suntikan dana, kemampuan manajemennya lebih besar, pendiriannya relatif mudah. Kelemahannya sebagai anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidupnya tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modal yang ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. Ada perusahaan perseorangan, ya. Kebaikan dan kelemahannya, kebaikan seluruh laba menjadi miliknya karena punya pribadi, kepuasan pribadi tercapai, kebebasan dan fleksibilitas, sifat kerahasiaan terjaga. Kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan dalam manajemen, terus kelangsungan usaha kurang terjamin. Nah, ini perusahaan perseorangan, atau bisa dikatakan perusahaan satu orang atau bisa beberapa orang. Oke, itu materi pada hari ini tentang wirausaha dan kepemilikan usaha. Jadi kalian bisa membaca buku atau referensi buku. Di pengantar bisnis juga ada tentang kepemilikan usaha dan wirausaha. Oke, itu yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.